Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafia Saratujana. NIM saya 241110098. Baiklah, di sini saya akan presentasi atau membuat database yang telah saya pelajari di semester ini. Oke, langkah pertama, kalian harus membuka aplikasi Sham Control Panel yang telah kalian download di laptop kalian atau di PC atau dimanapun. Terus, Apache klik Start dan MySQL-nya klik Start. Di sini kalian bisa langsung klik Shell atau klik File. Cari tempat kalian menyimpan Sham, klik Sham, klik MySQL, klik kanan, ketik cmd, enter. Baiklah, ini tampilan awalnya. Untuk langkah pertama, kalian harus mengecek apakah MySQL atau Sham Control Panel kalian berjalan dengan baik, yaitu dengan cara MySQL urut, enter. Tampilannya seperti ini jika dia berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membuat database baru. Perintahnya adalah write database penjualan. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Enter. Terus, untuk melihat seluruh database yang telah dibuat, perintahnya adalah show databases. Titik koma, enter. Baiklah, ini penampilan yang telah database-database yang telah saya buat sebelumnya. Oke. Selanjutnya, untuk mengakses database yang telah dibuat, kita perlu menggunakan perintah use database atau use database yang telah kalian buat atau nama databasesnya, yaitu use penjualan. Titik koma, enter. Selanjutnya, untuk menghapus database yang telah dibuat, perintahnya adalah drop database. Ini juga bisa kalian gunakan ketika kalian tidak butuh lagi database dan ingin menghapusnya. Kita akan menghapus database penjualan. Titik koma, enter. Oke, untuk melihat apakah database tadi sudah terhapus, kita bisa menggunakan show databases. Titik koma, enter. Oke, di sini kalian sudah melihat database penjualan yang di sini sudah terhapus, sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, kalian bisa membuat database baru. Di sini saya akan membuat database baru, yaitu database apotek. Oke, database apotek. Langsung ke use apotek. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat database baru dan mengaktifkan databasenya, kita akan membuat tabel databases. Ini untuk DRD yang telah saya buat. Baiklah, setelah menciptakan atau membuat database dan mengaktifkan database tersebut, maka kalian dapat melakukan perintah pembuatan tabel. Perintahnya yaitu create table
tabel pertama, yaitu kita harus ke tabel pelanggan. Oke? Baiklah, untuk langkah pertama, untuk membuat tabel, mulailah dari tabel kuat, yaitu tabel hasil dari entitas tunggal tanpa foreign key. Kemudian dilanjutkan dengan tabel hasil relasi. Yang pertama, kita akan membuat tabel pelanggan. Bentar. Selanjutnya kita akan masukkan atribut-atributnya. Oke, pertama yaitu ada ID pelanggan. Oke, perbedaannya jika kalian sudah selesai mengetik atributnya dan chart atau tipe datanya, kalian bisa enter, tutup huruf, titik koma, enter. Di sini kalian sudah sukses ya. Oke, untuk mempercepat membuat create tabelnya, saya sudah mengetik di Notepad. Kalian juga bisa mengetik dulu di Notepad untuk meminimalisir kesalahannya. Di sini saya sudah mengetik dari tabel pelanggan, tabel pegawai, tabel obat, tabel resep, tabel detail resep, tabel transaksi sampai tabel pegawai 2, oke? Di sini kalian bisa langsung copy, Ctrl C atau copy manual juga bisa. Di sini kalian langsung bisa ke Ctrl V, kalian paste. Oke, kalian cek lagi apakah ada yang error. Oke, di sini sudah terkonfirmasi semua, sudah benar semua, oke? Untuk langkah selanjutnya, selesai membuat tabel, jika kalian ingin melihat seluruh tabel yang telah dibuat sebelumnya, perintahnya adalah show tables atau show table. Jangan lupa titik koma. Oke, ini penampakan tabel-tabel yang telah kita buat tadi.
Ada tabel detail resep, detail transaksi, obat, pegawai, pegawai 2, pelanggan, resep, dan transaksi. Oke, selanjutnya, untuk melihat struktur dari masing-masing tabel adalah dash nama tabel. Kalian bisa menggunakan dash dengan cara dash. Sini kita akan melihat dash tabel pelanggan ya. Titik koma. Oke, ini ada nama filenya, ada ID pelanggan, nomor pelanggan, nama, alamat, nama antrian, tipe datanya, in, oke, default, extra, semuanya kalian bisa melakukan perintah dash untuk melihat seluruh atributnya, oke. Selanjutnya, untuk merubah nama file lama diganti dengan yang baru dapat digunakan perintah change. Kalian bisa merubah nama filenya yang lama ini dengan nama yang baru yang bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian masing-masing. Contohnya, alter tabel pelanggan, jangan lupa tulisan change-nya, change, nama file lama. Jadi saya akan merubah file nama dengan nama pelanggan, oke. Ini nama file lamanya, yang ini nama file barunya. Jangan lupa type datanya. Type datanya juga kalian bisa ubah ke char atau in. Ini saya akan mengubah ke char. Size-nya terserah kalian. Di sini ada 40. Jangan lupa titik koma. Enter. Oke, di sini bisa. Jika kalian mau lihat perubahannya, kalian bisa lihat ke dash pelanggan. Titik koma. Oke. Di sini kalian lihat perbedaannya. Di sini ada nama dan di sini setelah dirubah dengan alter tabel pelanggan change, kalian bisa lihat perubahannya menjadi nama pelanggan dan tipe datanya adalah char 40. Selanjutnya, jika kalian ingin merubah tipe datanya, perubahan yang terjadi hanya pada tipe data yang digunakan oleh file atau kolom tertentu. Tipe data baru disebutkan di belakang nama file kolom tanpa harus menyebutkan tipe data lama. Untuk membuat tipe data tersebut digunakan perintah modify. Contohnya adalah alter tabel kita menggunakan tabel pelanggan lagi, pelanggan modify yaitu untuk merubah tipe datanya. Modify. Ini saya akan merubah tipe data nomor telepon. Nomor telepon. Menjadi di sini nomor telepon tipe datanya adalah varchar 15. Di sini saya akan merubahnya jadi char 24. Jangan lupa titik koma, enter. Terus jika kalian ingin melihat dash pelanggan, titik koma, enter. Oke, kalian bisa lihat
Nomor telepon dari tipe data varchar 15 ke nomor telepon dari char 24. Oke, selanjutnya, jika kalian ingin menambah file atau menambah atribut, kalian bisa menggunakan perintah add. Contohnya, alter tabel pelanggan add. Di sini saya akan menambahkan atribut biaya ya. Biaya. Tipe datanya adalah varchar. Size-nya kita ke 35. Terus titik koma, enter. Days pelanggan. Enter. Oke. Di sini sudah ada penambahan file barunya ya. Oke. Selanjutnya, jika kalian ingin menghapus filenya, maka perintahnya adalah drop column. Contohnya, alter tabel pelanggan drop column. Jadi kolom apa yang kalian ingin hapusin? Sini saya akan menghapus kolom biaya. Titik koma. Untuk mengeceknya days pelanggan. Oke. Di sini kolom biaya yang sudah kita tambahkan tadi juga bisa dihapus menggunakan perintah drop column. Hasilnya biayanya sudah terhapus lagi menjadi yang pertama. Oke. Kalian juga bisa menghapus tabel yang seperti ini. Bisa menghapus untuk kalau ada yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan. Perintahnya yaitu drop tabel. Contohnya, kalian bisa ngecek show tabelnya. Show tabel yang telah kalian buat tadi. Titik koma. Oke, di sini muncul tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Terus, kalian bisa memberikan perintah untuk misalnya saya tidak membutuhkan pegawai 2, yang tabel pegawai 2, saya bisa menghapusnya dengan perintah drop tabel pegawai 2. Titik koma. Enter. Kalian bisa melihatnya ke show tabel, melihat hasilnya. Nah, bisa kalian lihat yang sebelumnya ada tabel pegawai 2 di sini, pegawainya sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita akan membuat atau memberikan perintah untuk insert. Insert merupakan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan input data ke dalam tabel yang sudah ada. Contohnya, kita pakai tabel yang tadi sudah tabel pelanggan ya. Selanjutnya kita pakai tabel pegawai. Kita bisa mengakses tabel pegawainya dengan menggunakan days pegawai. Titik koma. Oke, di sini sudah muncul tabel pegawainya. Selanjutnya, kita akan menggunakan insert. Di sini saya akan mencontohkan perintah insert-nya gimana. Insert info pegawai.
Jangan lupa pakai value. Buka kurung. Di sini kalian bisa isi sesuai yang sudah dikasih oleh dosen atau asdosnya. Di sini saya akan buat sendiri untuk ID pegawai, nama, alamat, jabatan, dan nomor teleponnya. Oke. Di sini ID pegawai pertamanya yaitu kalian harus memberikan tanda petik 1 ID pegawai. Di sini saya menggunakan ID saya sendiri. Terus tanda petik 1, koma, tanda petik 1. Terus nama, saya menggunakan nama saya sendiri. Ulangi, tanda petik 1, koma, tanda petik 1. Alamatnya, alamat saya Sumatera Selatan. Sampai nomor telepon, oke? Jika sudah selesai, kalian bisa tutup dengan tanda petik tanda petik 1, tutup kurung, terus titik koma. Kalian bisa enter. Untuk melihat hasilnya atau data keseluruhannya, kalian bisa berikan perintah dengan select bintang from pegawai, from nama datanya. Titik koma. Oke, ini yang sudah dihasilkan ya. Ada ID pegawainya, terus namanya, alamat, jabatan, dan nomor telepon. Oke, di sini saya akan menambahkan beberapa lagi datanya, oke? Masih sama dengan menggunakan insert intro pegawai. Oke, kalian bisa mengisi tipe data yang sudah diberikan atau bisa membuat tipe data sendiri. Ini kalian bisa copy untuk meminimalisir. Sini kalian bisa ganti untuk name-nya.
di sini saya akan melanjutkan pembuatan data tabel. Insert into pegawai, always value Oke, di sini masih error ya. Kita lihat apa yang error. Oke, ini intronya kita typo. Salin aja. Oke, ada yang typo. Oke, saya sudah selesai buat. Saatnya melihat hasilnya. Perintahnya adalah select bintang from pegawai, titik koma, enter. Oke, di sini sudah terlihat ID pegawainya, sudah ada namanya, alamat, jabatan, nomor telepon. Oke, kalian bisa mengisi tabel-tabel yang di atas tadi menjadi bentuk data seperti ini, tapi di sini saya akan mengambil satu contoh aja, yaitu tabel pegawai, dan ini data-data yang sudah saya isi. Baiknya, selanjutnya menampilkan baris data tertentu. Jika kalian hanya ingin menampilkan beberapa baris tertentu dalam suatu tabel, misalnya dari data yang terdapat pada tabel pegawai, ingin menampilkan baris tertentu, maka akan ditambahkan kondisi pada clause setelah where. Contoh, kita pakai perintah select nama, koma, alamat, nama, koma, alamat, from pegawai. Di sini kita akan melihat kolom nama dan alamat aja dari tabel pegawai. Where ID pegawai sama dengan 4111
008. Baiklah, di sini kalian akan melihat nama, alamat, dan ID pegawai dari tabel pegawai. Enter. Jadi di sini kalian akan melihat tabel tertentu. Ini saya ingin melihat nama dan alamat dari ID pegawai 2411100098. Jadi yang terlihat ialah nama Wapia Sarjana, alamat Sumatera Selatan. Selanjutnya menampilkan kolom data tertentu. Jika kalian hanya ingin menampilkan beberapa file tertentu dalam suatu tabel, misalnya dari data pada tabel pegawai, ada ID pegawai, nama, alamat, jabatan, nomor telepon, dan kalian hanya ingin melihat dan jabatan. Perintahnya adalah select nama, jabatan from pegawai. Titik koma. Enter. Oke, di sini kalian bisa lihat hasilnya, nama dan jabatan saja yang akan terlihat. Selanjutnya, update table. Update table merupakan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah ada atau sudah dibuat. Contohnya atau perintahnya ialah kita pakai update pegawai set nama sama dengan namanya kita ubah jadi Agis Alvaro. Alamatnya kita rubah jadi Yogyakarta. Where ID pegawai sama dengan, kita akan merubah yang ID pegawai Rizky Agung ya, 2411 34567 2411 34567 tanda petik 1 titik koma. Enter. Untuk melihat database yang sudah dirubah atau diupdate, kalian memberi perintah select bintang from pegawai titik koma. Oke. Di sini data yang ketiga adalah Rizky Agung, Sumatera Utara, jabatan apoteker, nomor telepon, dan ini sudah diupdate menjadi Agis Alvaro, alamatnya Yogyakarta, jabatannya apoteker. Oke. Jadi sudah terlihat perubahannya. Selanjutnya ada delete data. Delete merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menghapus data yang terdapat di dalam tabel. Contoh atau perintahnya adalah kita pakai delete
delete from pegawai where ID pegawai sama dengan tanda petik 1. Kita akan mendelete tabel data yang terakhir ya. Jadi 24.333.4400 tanda petik 1 titik koma. Enter. Untuk melihatnya, select bintang from pegawai. Titik koma, enter. Oke, di sini sudah terhapus after-nya, before-nya. Oke, untuk tes terakhirnya ialah select bintang from pegawai where alamat sama dengan tanda petik 1 Yogyakarta. Di sini perintah ini akan menampilkan pegawai mana yang berasal dari Yogyakarta. Enter. Oke, bisa kalian lihat Muhammad Agam dan Agis Alvaro ini dari Yogyakarta. Jadi bisa disimpulkan perintah yang select from pegawai where alamat Yogyakarta ialah menunjukkan perintah melihat pegawai mana yang berasal dari Yogyakarta. Seluruh pegawai yang berasal dari Yogyakarta. Baiklah, itu saja presentasi atau membuat database yang saya sudah pelajari. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.